Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan presentasikan tentang disikator dan kulkas. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Kristina Widi Pratiwi. Saya Dita Putri Lestari. Saya Wira Kinanti Putri. Baik, kembali ke materi. Yang pertama adalah definisi disikator. Definisi disikator adalah alat untuk menghilangkan kelembapan dari suatu bahan atau zat, seperti digunakan pada obat-obatan, makanan, dan lainnya. Next. Jenis-jenis desikator terbagi menjadi 3, yaitu desikator kaca adalah desikator yang paling umum digunakan, terbuat dari bahan kaca atau gelas yang tahan panas. Yang kedua adalah desikator plastik, yaitu dari bahan plastik yang mudah dibawa kemana-mana daripada desikator kaca. Dan yang ketiga adalah desikator logam, terbuat dari bahan logam, lebih kuat dan tahan lama daripada desikator kaca atau plastik. Next. Fungsi desikator yaitu yang pertama untuk menghilangkan kelembapan. Karena kelembapan bisa menyebabkan korosi, oksidasi, dan kontaminasi zat yang disimpan di dalamnya. Dan kemudian adalah menyimpan zat-zat yang mudah teroksidasi, seperti logam, obat-obatan, dan lainnya. Dengan menghilangkan kelembapan, desikator mencegah oksidasi yang merusak zat yang disimpan. Dan yang ketiga adalah menyimpan barang-barang yang mudah rusak jika terkena kelembapan, seperti obat-obatan, makanan, dan lainnya. Next. Prinsip kerja desikator yaitu dengan menggunakan zat pengering untuk menyerap air dari udara dalam desikator. Zat pengering yang umum digunakan dalam desikator adalah silika gel, kalsium klorida, dan asam sulfat pekat. Next. Bagian-bagian desikator ada cover, reset ground glass shell, kemudian yang ketiga crucible holder, yang keempat wear plate, dan yang terakhir adalah desiccant. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, yang selanjutnya ada cara menggunakan desikator. Pertama, buka tutup desikator, lakukan dengan cara menggeser tutupnya ke arah samping. Yang kedua, letakkan silika gel di bagian bawah desikator. Lalu, letakkan saringan porselin ke dalam desikator. Selanjutnya, letakkan bahan yang akan dikeringkan atau disimpan di atas saringan. Lalu oleskan pelumas atau vaselin di bibir tutup desikator. Lalu tutup desikator dengan cara menggesernya ke samping seperti pada saat membukanya. Next. Dan selanjutnya ada perawatan desikator. Bagaimana perawatan desikator? Yang pertama, keluarkan semua wadah atau botol dari desikator. Kedua, jika silika gel sudah mengalami perubahan warna dari aslinya, keringkan dengan menggunakan oven. Yang ketiga, bersihkan desikator dengan air, larutan tipol 0,1% dan air lagi. Yang keempat, bersihkan dengan kain bebas serabut dan biarkan hingga kering. Yang kelima, isi pengaring baru atau silika gel yang telah dikeringkan sebelumnya. Next. Yang keenam, pindahkan semua wadah atau botol kembali ke dalam desikator. Ketujuh, oleskan vaselin ke tutup dan keliling atas desikator. Terakhir, tutup desikator dengan benar dan desikator bisa digunakan kembali. Next. Kesimpulan dari desikator berguna untuk menyimpan zat-zat yang mudah teroksidasi atau terkontaminasi oleh kelembapan udara, serta menyimpan barang-barang yang mudah rusak jika terkena kelembapan. Desikator banyak digunakan dalam bidang kimia, farmasi,
dan lainnya untuk memperpanjang umur simpan barang-barang yang mudah rusak jika terkena kelembapan. Next. Selanjutnya ada kulkas. Apa itu kulkas? Kulkas atau refrigerator adalah alat yang dirancang khusus untuk menyimpan sampel biologis, reagen, dan bahan kimia pada suhu rendah untuk menjaga stabilitas dan kualitasnya. Refrigerator laboratorium memiliki kontrol suhu yang lebih presisi serta fitur keamanan tambahan dibandingkan dengan kulkas rumah tangga biasa. Jenis-jenis dari kulkas. Ada beberapa jenis refrigerator yang umum digunakan. Yang pertama ada refrigerator pendingin umum, digunakan untuk menyimpan sampel pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, refrigerator freezer, untuk menyimpan sampel pada suhu di bawah minus 20 derajat Celcius. Yang terakhir ada ultra low temperature freezer, untuk menyimpan sampel pada suhu sangat rendah, biasanya di bawah minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fungsi refrigerator. Apa saja fungsi dari refrigerator? Yaitu yang pertama ada menyimpan sampel biologis seperti darah, serum, dan jaringan. Lalu yang kedua ada menjaga stabilitas reagen. Karena beberapa reagen kimia memerlukan penyimpanan pada suhu rendah untuk tetap efektif. Yang ketiga ada penyimpanan bahan kimia berbahaya. Menyimpan bahan kimia yang mudah menguap atau sensitif terhadap suhu. Lalu, apa sih prinsip kerjanya dari refrigerator? Prinsip kerja refrigerator laboratorium mirip dengan refrigerator biasa, namun dengan kontrol suhu yang lebih ketat. Refrigeran digunakan untuk menyerap panas dari dalam ruang penyimpanan dan melepaskannya di luar. Proses ini melibatkan sirkulasi refrigeran melalui komponen-komponen utama seperti kompresor, kondensor, dan evaporator. Lalu ada bagian-bagian dari refrigerator. Yang pertama ada kompresor. Kompresor untuk mengompresi refrigeran untuk sirkulasi. Yang kedua ada kondensor, untuk mendinginkan refrigeran yang dipanaskan oleh kompresor. Yang ketiga ada evaporator, untuk menyerap panas dari dalam refrigerator. Yang keempat ada termostat, yaitu untuk mengatur suhu dari dalam refrigerator. Yang kelima ada refrigeran, yaitu zat yang berfungsi untuk menyerap dan melepaskan panas. Lalu ada cara menggunakan kulkas. Yang pertama ada klasifikasikan bahan, yaitu pisahkan bahan berdasarkan jenis dan suhu penyimpanan yang dibutuhkan. Lalu gunakan wadah tertutup rapat untuk menyimpan bahan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Lalu beri label pada setiap wadah dengan jelas, termasuk nama bahan, tanggal penyimpanan, dan nama orang yang menyimpan. Yang kedua ada penyimpanan. Simpan bahan di rak yang sesuai. Rak bagian atas biasanya lebih dingin daripada rak bagian bawah. Lalu hindari menyimpan bahan terlalu rapat. Biarkan sirkulasi udara di dalam kulkas. Selanjutnya, jangan menyimpan bahan yang mudah menguap atau mudah terbakar di dalam kulkas. Yang ketiga ada pemantauan suhu, yaitu pasang termometer di dalam kulkas untuk memantau suhu secara berkala. Selanjutnya, catat suhu secara rutin dalam buku catatan
atau sistem pencatat lainnya. Yang keempat ada pembersihan. Bersihkan tumpahan segera. Lalu defrost kulkas secara berkala sesuai dengan petunjuk penggunaan. Selanjutnya lakukan pembersihan menyeluruh minimal sekali dalam sebulan. Selanjutnya ada cara perawatan refrigerator. Yang pertama, bersihkan secara rutin, yaitu membersihkan bagian dalam dan luar refrigerator secara berkala. Yang kedua ada periksa suhu secara teratur. Pastikan suhu untuk tetap stabil dan sesuai dengan pengaturan. Yang ketiga yaitu jaga kebersihan kondensor, yaitu membersihkan kondensor dari debu untuk menghindari overheating. Yang keempat yaitu kalibrasi termostat, yaitu melakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi suhu. Selanjutnya untuk kesimpulannya, memahami cara kerja refrigerator laboratorium sangat penting untuk menjaga kualitas sampel dan reagen yang disimpan. Dengan memahami komponen, prinsip kerja, jenis, dan cara merawatnya, kita dapat memastikan refrigerator laboratorium berfungsi dengan baik dan tahan lama. Teknologi terbaru juga memberikan banyak kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan refrigerator laboratorium. Selanjutnya akan ditampilkan video tentang desikator dan refrigerator laboratorium. Desikator adalah suatu wadah yang berbentuk panci yang terbuat dari bahan kaca yang tertutup kedap udara dan terdapat desikan yang dapat menyerap uap air dari suatu bahan yang dimasukkan ke dalam suatu desikator. Bagian-bagian dari desikator di sini ada tutup desikator dan badan desikator. Sedangkan dalam badan desikator ada dua bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah tempat penyimpanan silika gel atau desikan, sedangkan bagian atas tempat penyimpanan bahan atau sampel. Di antara bagian atas dan bagian bawah terdapat penyangga, yaitu ada saringan porselen. Sedangkan bagian tutup dengan badan desikator terdapat lapisan dari vaselin yang berfungsi untuk membuat desikator menjadi kedap udara. Silika gel yang digunakan di dalam desikator yaitu silika gel yang berbentuk granul atau kristal. Fungsi dari silika gel di sini yaitu dapat mengeringkan, menyerap uap air, atau mengatur kelembapan dari suatu bahan. Silika gel yang baik untuk digunakan yaitu silika gel yang berwarna biru. Karena yang berwarna biru ini, silika gel masih dapat menyerap uap air dengan baik. Sedangkan silika gel bila sudah jenuh akan berubah warna menjadi warna merah muda. Silika gel yang jenuh dapat diubah kembali menjadi silika gel yang aktif dengan cara dipanaskan pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius sehingga warna silika gel berubah menjadi biru kembali. Cara menggunakan desikator yang pertama, desikator dibuka dengan cara digeser ke samping. Kemudian silika gel yang aktif yang berwarna biru dimasukkan ke dalam desikator. Lalu
desikator dengan cara merata. Kemudian sampel yang akan dimasukkan ke dalam desikator. Setelah sampel dimasukkan, tutup desikator. Ditutup dengan cara digeser kembali sampai desikator tertutup dengan rapat dan baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa junjung tinggi safety laboratorium. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi selaku teknisi dari Biogas Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah laboratorium dan generator merek Biogas tipe BPR 5000 atau dengan kapasitas 1000 liter. Dan ini tampilan dari display regulatornya. Ini ada USB dan juga ada tampilan suhu. Nah, ini ada lampu. Ini defrost dan ini untuk tampilan pengaturan suhu naik turun. Nah, ini untuk temperatur, setting temperatur. Nah, ini tombol buzzer. Jadi nanti kalau ini menu temperatur alarm high, dia akan bunyi, kita tinggal tekan saja sini akan berhenti. Nanti untuk indikasi lampu temperatur, jika suhu dia udah turun kembali, dia akan hilang lampu. Dan ini juga termasuk ada kunci. Nah, kunci ini nanti fungsinya untuk mengunci pintu kulkas, dia bisa dibuka dua-duanya. Dapat 1, 2, 3, 4, 5 rak. Nah, ini untuk kipasnya ada di sini. Nah, power ada di belakang. Posisi power ada di sini. Pertama kali menghidupkan ada di sini. Nah, ini termasuk tes hall. Jadi kita untuk mengetahui suhu yang ada di dalam, nanti tinggal pakai pengaturan suhu. Jadi kalau pakai pembakaran suhu, nah, gimana cara untuk menyeting suhunya? Nah, ini tadi kan suhunya udah turun 6 ya, karena kita buka dia naik lagi. Jadi sebelum pakai biasanya kita setting ada di sini. Dan yang lama tahan 3 detik. Nah, ini settingan di awal tadi saya sudah setting di 4. Jika kita mau pakai 5, tinggal tambah plus. Nah, 5. Jika sudah tekan. Nah, nanti dari suhu 8 dia akan turun perlahan sampai batasnya nanti dia di suhu 5 maksimalnya. Nah, ini fungsi lampu untuk apa? Jadi nanti lampu ini kalau kita matikan, ya posisi mati. Hidup, dia hidup terus. Cuma kalau posisi kita matikan, jadi kita buka baru hidup. Nah, ini kita coba buat dingin kan. Nah, ini sama, ini pun sama. Jadi interlock pintu itu akan dia lampu. Di posisi nanti kalau kita standby tanpa lampu, ini kita matikan. Ya, kita mau hidup terus, nah ini kita hidupkan terus. Oke, untuk saya sekian dari penjelasan saya untuk pemakaian dari laboratorium generator merek Biogas dengan kadar 1000 liter. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.